Nanti turun ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 8 dan teman-teman semua. Saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Prastejo, Lubowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Duma, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Yeah. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anus Danar dan Bung Ray dan nanti kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius. Ya, saudara, ini merupakan laporan yang disampaikan oleh aktivis atau LSM yang meminta atau mendesak KPK menindaklanjuti nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang namanya baru-baru ini masuk dalam rilis dari OCCRP terkait dengan dugaan. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.
bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali tentu penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, ya, bahwa keluarga Pak Jokowi dilaporkan ke KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tentu kalau kita melihat dan mendengar berbagai isu, berbagai persoalan-persoalan dan berita-berita, kabar-kabar dari media sosial bahwa keluarga Pak Jokowi itu bukan banyak yang korupsi, terutama Pak Jokowi itu sendiri. Ada korupsi ini, itu, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya. Ada duga-dugaan yang kian menguat di media sosial dan akhirnya banyak yang melaporkan. Ya, melaporkan pun pasti ada buktinya juga. Barangkali si pelapor ini sudah punya bukti kuat sehingga ya, dilaporkan ke KPK. Dan harapan saya juga mungkin teman-teman dan kita semua, bagaimana KPK bisa bergerak cepat, ya, tanpa pandang bulu, bergerak cepat, memproses cepat sampai nantinya akan terungkap kebenarannya. Tapi tentu memang kalau berbicara soal korupsi terkait dugaan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi misalnya, korupsi ini bukan sekedar hanya uang saja, tetapi juga bisa penyalahgunaan kekuasaan, ya, dan lain sebagainya. Seperti juga dulu ada media, ya, media asing, ya, yang menubatkan Pak Jokowi adalah tokoh terkeruh nomor 3 di dunia. Itu berdasarkan obsesi RP, ya. Dan bisa saja itu menjadi alasan juga kenapa Pak Jokowi juga dilaporkan, ya. Tapi saya di sini tidak terlalu jauh lah untuk bahas ke sana, biar nanti ya pihak yang berwajib menangani ini, ya. Tapi tadi sudah dibacakan, ya, banyak sekali penyampaian tersebut yang sudah kita dengar. Nah, di sini saya coba ulas bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini, ya. Hore, rakyat pasti setuju usut tuntas keluarga Jokowi korupsi. Ya, jangan pandang bulu, tegakkan keadilan. Setuju periksa Mugidi. Setuju Kang Ubed, ya. Maju terus, kebenaran dan keadilan pasti menang. Merdeka. KPK harus dibersihkan dulu dari loyalis Jokowi biar lebih efektif. Gaspol harus diperiksa keluarga Mulyono. Percuma Pak, KPK mandul ternak Mulyono, bubarkan saja. Sangat setuju, semoga Kang Ubed dan kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Seharusnya lapornya ke kejaksaan, KPK itu orang-orangnya Jokowi. Bubarkan KPK, alihkan semua kasus ke kejaksaan. Jadi kalau saya melihat juga beberapa waktu lalu sampai sejauh ini, tingkat kepercayaan publik kepada KPK ini sangat-sangat turun drastis sekali, menurun, ya. Rasa-rasanya ya jarang lah yang percaya, ya, nggak banyak lagi yang percaya kepada KPK. Katanya pandang bulu lah, orang-orangnya Jokowi lah, ya, mandul lah, bekerja sesuai pesanan dan lain sebagainya. Tapi ya semoga di pemerintahan ini, ya, Pak Prabowo bisa juga menegaskan, ya, kepada KPK agar tidak pandang bulu, harus berjalan terus dengan baik dan lain seterusnya. Tapi meskipun begitu, banyak sekali penyampaian dari komentar kawan-kawan yang selalu saya dibaca bahwa ya Pak Prabowo bubarkan saja KPK, bubarkan orang-orangnya Pak Jokowi yang ada di KPK dan digantikan dengan orang-orangnya baru agar lebih efektif dan efisien, ya. Kemudian percuma lapor ke KPK yang isinya polisi, laporkan ke Kejagung yang dibackingi TNI, pasti dituntaskan. Sebagai rakyat, saya hanya bisa berdoa semoga bapak-bapak selalu dilindungi Allah, ya, sehat dan semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan peringatan dari selamat berjuang, saudaraku yang punya nurani. Laporkan dan harus diusut, diproses, harus dikawal terus, dan publik ikut memplototinya. Jangan sampai KPK sen kanan belok kiri. Kasihan Pak Prabowo dikacaukan keluarga Jokowi.
Dengan dukungan istri, anak, rakyat Indonesia, semoga Pak Prabowo tegar dan tegas menjalankan tugas negara yang berat ini. Ya, di tengah-tengah pemerintahan Pak Prabowo saat ini memang banyak sekali kasus ya. Banyak sekali kegaduhan, isu-isu dan lain seterusnya. Dan itu menjadi suatu tantangan buat Pak Prabowo juga dalam memimpin bangsa ini ya. Tapi saya rasa ya Pak Prabowo kan punya tim juga. Ya beliau fokuslah bekerja sebagai presiden ya, menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian percuma lapor ke KPK, percaya sama gue pasti nggak akan ditindaklanjuti, cuma diterima langsung dibuang pasti itu. Bung ya, ini seperti nggak tahu aja. Semua pimpinan dan jajaran di bawahnya banyak antek-antek Mulyono plus keluarga. Iris kuping kambing kalau gue salah. Apalagi lapor ke Ladusing, diketawain bos-bos ya. Wahai KPK, beranilah kalian untuk proses Jokowi dan keluarganya. Jangan abaikan dan jangan sampai negara ini rusak dikarenakan satu keluarga. Mantap, teruskan perjuangan untuk melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK agar dapat dengan segera diadili, karena Jokowi mantan presiden yang terkorup menurut Pak Syarpi, jangan kasih kendor ya. KPK kalau masih mau dipercaya rakyat, KPK wajib usut bekas Presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Gibran dan Kaisang melakukan pencucian uang. Kalau KPK tidak mau usut, bubarkan saja KPK. Biar nanti yang usut dari Kejaksaan Agung ya. Termaksud pengikut setia Jokowi laporkan juga ke KPK atau Kejaksaan, karena tentu mereka dapat bagian juga. Termaksud pengacaranya juga, khususnya dugaan ijazah palsu. Mereka menyatakan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan akan terjadi chaos. Yang menjadikan orang-orang yang duduk di KPK kan sewaktu Jokowi masih menjadi presiden. Masa berani bertindak, kenapa? Kok nggak ke Kejagung yang integritasnya tinggi, salah alamat kalau ke KPK. Tapi masalahnya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya. Tapi ya itu tadi, banyak orang-orangnya juga di sana katanya gitu ya. Jadi ya tingkat kepercayaan publik kepada KPK ya saya rasa udah turun banget lah ya. Sekarang marwah Kejagung ya yang lebih unggul dibandingkan KPK dalam mengusut kasus ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, ada pikiran lain, boleh silakan sampaikan juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.